Hal yang paling membuat kita terjebak pada satu penderitaan itu tidak lebih karena angan-angan dan keinginan kita yang terlalu tinggi, ekspektasi. Jadi sebetulnya gini, ketika kau menerima segala sesuatu kehidupan dalam hidupmu itu adalah bagian dari dalam dirimu, tidak ada penolakan sedikit pun, apakah akan muncul penderitaan? Tidak ada. Penderitaan itu muncul karena kita tidak menerima itu. Jadi kita itu terkadang itu hal yang paling membuat kita terjebak pada satu penderitaan itu tidak lebih karena angan-angan dan keinginan kita yang terlalu tinggi, ekspektasi. Jadi sebetulnya gini, ketika kau menerima segala sesuatu kehidupan dalam hidupmu itu adalah bagian dari dalam dirimu, tidak ada penolakan sedikit pun, apakah akan muncul penderitaan? Tidak ada. Penderitaan itu muncul karena kita tidak menerima itu. Gimana yang jelasnya? Bingung nggak? Enggak, pas. Ya, pas. Apa terlalu manis? Jadi kan gini misalnya, analogi. Saya datang ke sini nih, saya pingin kopi. Sudah berangan-angan pingin kopi itu datang. Tapi ketika di sini dikasih aqua. Nah ini kan kita protes tuh dalam. Aku adu rono pingin kopi dikasih aqua. Itu kan artinya kan di situ. Ini analogi kecil ya. Kan jadi ekspektasi itu yang membuat kita menjadi sakit hati. Nah ini sudah ada kopi. Analoginya kayak gitu. Jadi pengalaman penderitaan kita dahulu itu tidak lebih karena ekspektasi kita. Karena kita sudah menganggap bahwa kita akan mendapatkan ini ketika datang nggak dapat apa-apa. Nah itu yang menjadikan konflik internal kita. Nah itulah dimana sebetulnya pasrah itu perlu dilakukan. Pasrah itu bukan berarti kita tidak bertindak apapun ya. Pasrah itu dalam melakukan suatu tindakan demi tindakan itu sendiri. Itu pasrah. Saya datang ke sini ya untuk datang ke sini. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk kopi. Gitu. Nah kalau kita sudah punya ekspektasi itu yang menjebak kita semakin menderita. Satu-satunya untuk melepaskan itu adalah menerima segala sesuatu itu yang dahulu-dahulu adalah bagian dari kehidupan kita. Cuman itu, kalau kita tolak, itu semakin menderita kita. Kan gara-gara kita tolak, tidak menerima itu yang menjadi konflik internal. Nah kita itu sering menuntut orang lain sebagai pemicu ketidakbahagiaan kita. Jadi seseorang itu diciptakan dengan cinta kasih. Ketika seseorang itu mendapatkan cinta darinya, orang itu kalau diendap akan meledak tubuhnya. Tidak ada satupun yang mampu menerima cinta itu. Karena terlalu besar. Satu-satunya cara adalah menyalurkan cinta itu. Lewat aja. Jadi ibarat ini diri kita nih, dikasih nih cinta sama pencipta kita. Digerocok, seret. Kalau ini ditahan, meledak kita ini. Nggak akan mampu. Makanya harus disalurkan dengan mencintai seluruh makhluknya. Makanya dia banyak yang dicintai. Nah, artinya apa? Seseorang di muka bumi ini itu tidak bisa menuntut orang lain untuk membahagiakan dirinya. Nggak bisa. Tuntutan kita di muka bumi ini, kita punya punya kewajiban. Hanya punya kewajiban. Yaitu membahagiakan orang lain. Jadi tuntutan kita itu saling membahagiakan, bukan menuntut dibahagiakan. Kan sering tuh kita tuh sama pasangan. Bahagia no aku toh. Gitu kan bingung kita ini. Seharusnya kan nggak seperti itu. Ayo kita saling berlomba-lomba membahagiakan satu sama lain. Tidak menuntut kebahagiaan. Nah yang menjadi kita menderita itu karena kita meminta-minta kebahagiaan itu. Pada kebahagiaan itu muncul dari dalam diri kita. Bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu. Nah kita itu sering terjebak nih sekarang. Kebahagiaan yang hakiki itu tidak lebih adalah ketika dia mengalami satu pengenalan terhadap dirinya.
Nah, kita sering terjebak bahwa kebahagiaan kita itu cuma semu, hanya terlintas ketika mendapatkan uang, bahagia, uang habis bingung lagi kan gitu. Kan itu bukan kebahagiaan yang hakiki ya. Dapat arisan seneng. Nah, terus dapat istri seneng. Nah, makanya kan itu jelas ketika cinta itu hanya dilihat oleh mata, ketika dia sudah tidak ada, di manakah cinta itu? Kalau cinta itu lewat kata-kata nggak akan cukup. Kata-kata untuk mewakili cinta itu. Cinta itu harus muncul dari hati kita, memancar. Maka dia akan abadi selamanya. Kan gitu. Makanya saya yakin istri Mas itu mencintai. Pasti itu. Makanya diizinin ke sini ya. Kan jadi kan tanya, Mas pasti tanya ya, istri saya kok mau sama saya, itu berarti istri Mas itu mendapatkan anugerah cinta yang luar biasa. Ya dibuat bahagia lah kalau ngobrol-ngobrol kayak gini ya.